Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahruj Awaludin. Saya mahasiswa program studi farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil daripada tugas mata kuliah kewirausahaan tentang membuat produk persediaan farmasi. Ya, terima kasih juga sebelumnya kepada dosen pengampu, Ibu Apoteker Siti Rahmatullah, Sarjana Farmasi Magister Sains, dan juga Bapak Apoteker Yulian Wahyu Permadi, Sarjana Farmasi Magister Sains, yang telah membimbing kami sehingga kami bisa menciptakan produk persediaan farmasi dan juga untuk diperdagangkan secara umum. Pada kesempatan kali ini saya membuat produk sabun cuci piring. Apa yang membuat produk sabun cuci piring ini beda dari sabun cuci piring yang lainnya? Sabun cuci piring ini mempunyai dua formulasi ya. Yang pertama, formulasi sabun cuci piring yaitu untuk menghilangkan noda kotoran piring kotor dan alat-alat masak, terutama lemak yang membandel. Dan yang kedua, ada formulasi sabun cuci tangan, sehingga produk ini insya Allah dipakai oleh kalangan masyarakat itu aman untuk tangan sehingga tidak menimbulkan iritasi. Oke, baik. Di sini laporan tugas mata kuliah kewirausahaan. Saya akan mempresentasikannya. Nah, tugas pertama yaitu menentukan sikap dan mental berwirausaha. Tujuan dari tugas ini yaitu mahasiswa memperoleh pengetahuan dan mengukur sikap serta mental dalam berwirausaha sehingga bisa mempertahankan bisnis yang dikelolanya. Nah, di sini next saja. Oke, tugas yang kedua yaitu menentukan peluang usaha. Tujuan tugas ini yaitu mahasiswa memperoleh informasi peluang usaha kefarmasian yang akan dikembangkan dan menentukan produk yang dapat bertahan di pasar dan memberikan keuntungan jangka panjang. Nah, di sini hasil yang saat ini kami melakukan survei di lingkungan sekitar mengenai produk farmasi rumah tangga yang berguna atau yang sering digunakan dan dicari. Berdasarkan survei, produk farmasi rumah tangga yang banyak dicari yaitu yang pertama ada sabun cuci piring, yang kedua ada sabun cuci tangan, dan yang ketiga ada sabun deterjen. Kami memilih sabun cuci piring karena produk ini hampir tiap jam digunakan oleh masyarakat. Pada hasil survei didapat produk sabun cuci piring dan sabun cuci tangan dengan nilai tertinggi, sehingga kami ingin mengkombinasi antara sabun cuci piring dengan sabun cuci tangan. Di mana situasi pandemik seperti ini, sabun cuci tangan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Tugas yang ketiga yaitu memilih usaha dan mengembangkan produk. Tujuan tugas tiga ini yaitu mahasiswa memperoleh ide terkait produk atau usaha yang akan dikembangkan. Nah, di sini saya membuat bisnis usaha sabun cuci piring yang saya beri nama produknya Soboklin. Visi dan misi usaha sabun cuci piring. Yang pertama, visinya yaitu mensejahterakan UMKM melalui produk-produk rumah tangga berbasis farmasi sehingga diharapkan hasilnya aman digunakan. Sedangkan misinya yang pertama ada mengembangkan produk sabun cuci piring lokal yang dapat bersaing dengan produk ternama lainnya. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan tentunya, terutama bagi masyarakat yang kesusahan mendaftar pekerjaan karena masalah pendidikan atau ijazah. Proses pembuatan sabun cuci piring, yang pertama dimasukkan Texapon sebanyak 1000 gram ke dalam wadah, dicampurkan dengan sodium sulfat sebanyak 200 gram, diaduk sampai memutih. Kemudian dimasukkan air bersih sedikit demi sedikit sampai 50%. Kemudian dimasukkan foam booster 100 ml dan EDTA 20 gram sambil diaduk. Dimasukkan garam meja 500 gram. Yang terakhir dimasukkan pewangi 20 ml dan pewarna 3 ml. Diaduk sambil ditambahkan air hingga 100%. Nah, ini ada desain kemasannya. Oke. Tugas yang keempat yaitu menetapkan rencana produksi. Tujuan tugas ini yaitu mahasiswa mampu menetapkan rencana produksi. Nah, ini ada tahapan produksi ya. Tahapan yang pertama yaitu desain kemasan.
proses mendesain kemasan seperti wadah dan label, kemudian alat dan bahan yang digunakan ada HP atau laptop, dan aplikasi desain. Tahap yang kedua, pengadaan kemasan, proses pembelian wadah, botol, stiker, dan plastik. Kemudian pengadaan alat dan bahan, proses pembelian alat dan bahan seperti ember, gayung, takaran, saringan, bahan-bahan pembuat sabun cuci piring. Kemudian ada tahapan penjualan, yaitu proses memasarkan produk. Alat yang digunakan adalah media sosial. Nah, ini ada rincian harga alat dan bahan ya. Ada ember, teksapon, sodium sulfat, pembuster, EDTA, garam meja, pewangi, pewarna, botol, serta stiker label produk. Pada rincian alat ini sumber pasokan rata-rata dari online karena kami belum menemukan toko atau bahan yang dijual di daerah Pekalongan. Nah, ini ada perkiraan nilai tempat produksi, ada jenis bangunan, rumah sama toko. Nilainya yang rumah 25 juta, umur ekonomis 25 tahun. Toko dengan nilai 75 juta, umur ekonomisnya 25 tahun. Ini ada kebutuhan ruang produksi. Yang pertama untuk pembuatan sabun ya. Luas ruang kira-kira adalah 30 meter persegi. Kemudian ada tempat pengemasan sabun 50 meter persegi dan juga penyimpanan dan penjualan 500 meter persegi. Ini ada uraian tenaga kerja. Di sini ada beberapa tenaga kerja. Yang pertama ada pengadaan barang. Kami membutuhkan jumlah tenaga 1, pembuatan produk jumlah tenaga 1, tahapan proses pengemasan jumlah tenaga 1, dan ini dilakukan sendiri ya. Dan gajinya nanti menunggu hasil dari penjualan. Sedangkan ada tahapan proses pemasaran produk, kami membutuhkan jumlah tenaga kisaran 10 orang, di mana gajinya adalah hasil daripada penjualan produk sabun cuci piring, yaitu 5.000 per botol. Di sini ada rekap biaya bulanan. Yang pertama jenis biaya utama pengadaan dan pembuatan produk total 200.000 kali 5 kali dari pembuatan produk. Yang kedua ada biaya tambahan perawatan dan lain-lain 300.000, biaya pemasaran 500.000. Tugas yang kelima yaitu proses produksi. Tujuan tugas ini mahasiswa mampu menghasilkan suatu produk dengan menjalankan rencana produksi melalui tahap atau aliran produksi. Nah, di sini ada proses produksi sabun cuci piring Soboklin. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua menimbang bahan, yang ketiga memasukkan dan mencampur bahan menjadi satu wadah. Setelah sediaan jadi, tuang sediaan ke dalam botol kemasan, tutup botol dan diberi segel ya. Setelah itu diberi label kemasan. Kemudian yang kelima, produk sediaan sabun cuci piring siap dipasarkan. Di sini ada bahan-bahan dan alat-alat untuk pembuatan sabun cuci piring ya, prosesnya. Dan untuk proses ini, setelah sediaan sudah dijadikan satu, kami membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk menunggu busa yang di atas itu turun gitu. Sehingga sabun siap dikemas ke dalam botol kemasan. Ini ada hasil sediaan produk yang siap dipasarkan. Kemudian tugas yang keenam yaitu menjual produk kepada konsumen. Tujuan tugasnya mahasiswa mampu memasarkan produk usahanya. Nah, di sini ada rancangan penjualan dan pemasaran produk. Kami mempunyai rancangan penjualan dan pemasaran produk. Yang pertama ada offline, dengan cara menawarkan ke orang-orang sekeliling kita seperti saudara, tetangga, teman, dan lain-lain. Yang kedua dititipkan ke warung-warung dan minimarket desa. Proses ini atau yang kegiatan untuk menitipkan warung-warung ini membutuhkan kurang lebih mental ya untuk berbicara kepada pemilik warung sehingga produk kita bisa dititipkan di warung-warung tersebut. Yang ketiga ada di lapak, setiap ada event pasar mingguan. Nah, ini dengan cara melapak ya,
ketika ada pasar mingguan seperti pasar-pasar di mingguan seperti pasar desa, pasar Tiban, dan juga ada pasar-pasar mingguan di beberapa tempat gitu. Kemudian dengan cara online, yang pertama melalui postingan WA pastinya, dan yang kedua melalui Shopee dan Instagram. Kawan-kawan dan teman-teman bisa dicek di akun Shopee dan Instagram kita, yaitu @sobogroup.id. Di situ ada beberapa produk sabun cuci piring dan juga produk lainnya. Nah, hasil penjualan dari produk sabun cuci piring ini, minggu pertama kami berhasil menjual 3 botol, 3 pcs, dan yang minggu kedua alhamdulillah berhasil menjual 5 pcs botol. Tugas ketujuh yaitu laporan produksi, penjualan, dan evaluasi. Mahasiswa mampu memonitor, mengevaluasi, dan mendokumentasikan hasil usaha atau produksinya. Nah, ini adalah laporan produksi yang pertama, yaitu pada pembuatan atau produksi sabun cuci piring ini, kami membuat sebanyak 10 botol sabun cuci piring dengan ukuran 250 ml. Kemudian laporan penjualan, terdapat peningkatan penjualan tiap minggu, di mana pada minggu pertama berhasil menjual 3 botol, kemudian minggu kedua berhasil menjual 5 botol. Evaluasi terkait produksi, biaya pengadaan produk terlalu besar dikarenakan kami membeli melalui toko online. Lebih baik mencari bahan baku di toko offline untuk menghemat ongkos kirim. Nah, untuk membeli bahan-bahan baku gitu, kita menggunakan online ya, sehingga terkena ongkos kirim yang lumayan besar. Dan sedangkan evaluasi untuk penjualan sudah cukup optimal, karena dalam 2 minggu kita menjual 8 botol. Perlu peningkatan produksi untuk bisa menyebar produk sabun cuci piring ini ke warung-warung dan minimarket desa. Kita perlu meningkatkan produksi lebih banyak sabun cuci piring sehingga kita bisa menitipkan ke warung-warung dan minimarket desa. Kemudian evaluasi terkait harga produk, kalau bisa diturunkan lagi agar bisa bersaing dengan produk lain. Terus terkait dengan kemasan, botol tidak perlu baru, pakai saja botol bekas air mineral, dicuci bersih kemudian diberi label. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi inspirasi bagi kita semua dan juga dapat memberi manfaat kepada kita bagaimana tentang proses pembuatan sabun cuci piring sampai dengan pemasarannya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Salam sukses, we are the team. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.